wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang modul ajar, yaitu dengan judul Adab kepada Teman dalam Kehidupan Sehari-hari. Nah, di sini untuk Madrasah Ibtidaiyah kelas 2. Di slide selanjutnya itu ada introduction. Nah, di sini ada nama saya Sutihatul Jannah dengan NIM 2022-010095, kelas R1C semester 5. Nah, di dalam modul ajar ini terdapat kompetensi inti. Nah, di sini ada 3 kompetensi inti. Yang pertama, peserta didik dapat memahami adab kepada teman. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan adab kepada teman. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui hikmah dari adab kepada teman. Itu kompetensi inti. Nah, setelah kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar juga sama, ada 3 karena mengikuti kompetensi inti. Nah, kompetensi yang pertama ini ada peserta didik mampu menjelaskan adab kepada teman. Yang kedua, peserta didik mampu mencontohkan adab kepada teman. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan hikmah dari adab kepada teman. Nah, selanjutnya di sini ada peta konsep. Peta konsep tentang adab kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu di sini ada pengertian adab. Yang kedua di sini ada cara menerapkan adab terhadap teman. Yang ketiga, yang di sebelah sini ada hikmah terhadap teman. Itu peta konsepnya. Baiklah, di sini ada pengertian adab. Adab berasal dari bahasa Arab yang berarti etika, sopan santun atau tata krama. Nah, dalam konteks agama Islam, adab merujuk pada perilaku yang baik dan sopan santun yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Jadi di sini adab itu suatu perilaku sopan santun yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Terus juga di sini ada adab mencakup segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah, pergaulan, maupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi adab itu bukan hanya sekedar kita berbicara atau berinteraksi saja ya teman-teman, tapi di sini ada juga adab itu tentang pergaulan, ibadah pun kita harus ada adabnya gitu. Di slide selanjutnya ada cara menerapkan adab terhadap teman. Nah, di sini ada 8 poin ya, teman-teman. Yang pertama itu 1. Membuat suasana yang aman dan nyaman tanpa ada kegaduhan. Jadi, seperti contohnya di kelas nih. Jadi, sebisa mungkin kita jangan mengganggu teman sebangku kita. Karena kalau misalkan kita mengganggu teman sebangku kita itu nantinya dia merasa nggak nyaman, terus jadinya ribut gitu. Itu tidak diperkenankan. Yang kedua, saling membantu jika ada pihak yang membutuhkan. Jadi kalau misalkan ada teman kita yang meminta bantuan kita, seenggaknya kita bisa membantu teman kita. Yang ketiga, selalu membawa kebaikan dalam pergaulan. Selalu membawa kebaikan dalam pergaulan itu contohnya seperti ini. Nah, misalkan kita lagi kumpul-kumpul nih sama teman-teman, terus udah waktunya azan. Nah, kita tuh mengajak, ayo sholat dulu gitu. Nanti dilanjut lagi. Itu tuh salah satu cara mengajak kita kebaikan. Terus yang keempat itu menempatkan teman sebagai satu tim dengan tujuan yang sama. Kayak contohnya seperti kita dalam tim sepak bola ya. Nah, tujuan kita tuh kan sama-sama ingin mendapatkan skor yang banyak. Nah, di situ teman itu dijadikan sebagai satu tim. Yang kelima itu memiliki sifat mengalah dalam menjalin hubungan dengan teman. Jadi kalau misalkan ada teman yang berantem, kita nih ya udahlah daripada masalahnya nambah besar, lebih baik salah satunya ada yang mengalah. Nah, itu tuh salah satu mengalah untuk menjalin hubungan dengan teman. Terus yang keenam itu menghargai pendapat orang lain. Jadi kan kalau misalkan dalam sebuah diskusi atau sebuah interaksi pasti ada aja kan pendapat yang berbeda. Nah, di situ kita menghargai pendapat orang lain.
Ketujuh itu melakukan jabat tangan apabila bertemu. Nah, di sini juga ada hadis yang mengatakan tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Jadi, sebaik-baiknya muslim itu kalau bertemu itu hendaknya berjabat tangan karena berjabat tangan itu kita bisa menciptakan chemistry gitu kalau misalkan berjabat tangan. Nah, itu pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, yang ke-8 yaitu menjaga sebuah kerahasiaan. Jadi kalau misalkan kita punya teman kan namanya teman ya, pasti saling percaya. Nah, di situ kita harus bisa menjaga rahasianya gitu. Itu tuh termasuknya adab juga. Nah, di sini juga ada di slide selanjutnya ada hikmah adab terhadap teman. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu hikmahnya membangun hubungan yang baik gitu. Jadi kalau misalkan kita punya adab, membangun hubungan yang baik. Nah, adab dan tata krama membantu kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain termasuk teman. Kalau misalkan kita baik gitu, sopan, menghargai, itu kan salah satu menjalin hubungan yang baik ya teman-teman terhadap teman. Nah, yang kedua ini menciptakan ikatan yang kuat. Nah, dengan menghormati orang lain dan menjaga etika dalam interaksi sosial, kita menciptakan ikatan yang saling kuat dan saling menghargai. Jadi, hikmah dari adab terhadap teman itu bukan hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga menciptakan ikatan yang kuat. Nah, yang ketiga ini terjaga dari perbuatan tercela. Orang-orang yang memiliki adab biasanya akan terjaga dari perbuatan tercela. Karena apa? Karena orang yang mempunyai adab itu kan tidak akan mengganggu orang lain, akan menghargai pendapat orang lain gitu. Itu kan salah satu dia terjaga dari perbuatan tercela. Yang keempat, yang terakhir ini tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, anak-anak yang sudah diberi bekal pelajaran mengenai adab akan tumbuh menjadi pribadi lebih baik dari teman-teman sebayanya. Pasti teman-teman juga akan tahu, pasti teman-teman juga pernah melihat kalau misalkan anak yang punya adab sama anak yang nggak beradab. Nah, pasti ada aja kan orangnya. Kalau anak kecil, kalau belum diajarin adab, ada aja yang dusun, kata kalau bahasa ininya mah tidak menghormati orang lain gitu. Kalau misalkan punya adab kan pasti dia menghormati, ketemu orang salim gitu. Sama yang lebih tua menghormati, sama yang lebih muda menyayangi gitu. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi, pemaparan modul ajar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you very much. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.